Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Syekh Ahmad Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya dan dia bukan guru saya. Guru saya Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Ahmad Al-Misri menyampaikan bahwasannya saya bukan guru dari Mas Heri Pras. Hola, besinya kata Ani. Melsi, dulu ngaku guru, kini sebut penipu. Di tengah ramainya dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama Al-Misri, Heri Pras yang sebelumnya mengaku sebagai muridnya, kini diduga balik arah menjadi lawan. Hal tersebut terlihat dalam unggahan di laman Instagramnya, di mana Heri Pras tak hanya diduga menyebut kalau Al-Misri merupakan penipu terlaknat, tapi Heri juga mengaku merasa dikhianati oleh drama hijrah palsu yang dimainkan SAM 1 tahun terakhir. Sambil mengunggah video Al-Misri, Heri pun lewat pernyataan terbarunya membeberkan upaya SAM yang sempat menduga SAM pernah mengadu domba dirinya dengan sejumlah ustadz. Namun sayang, pernyataan Heri Pras tersebut justru membuatnya diduga tengah menceboki dirinya sendiri. Maksudnya cuci tangan gitu? Atau gimana ya, Besti? Ahmad Al-Misri si penipu terlaknat. 1 tahun lalu saya di-share video ini oleh teman-teman, tapi saya meyakinkan mereka kalau Al-Misri mau hijrah. Bahkan saking seriusnya dia bilang mau hijrah ke saya kalau ingin hijrah, sampai minta saya untuk dia dibantu rujuk ke acara inspirasi hijrah. Setelah saya ajukan ke tim Ustadz KHB ditolak, tapi saya tetap berhusnuzon bahwa beliau benar-benar mau hijrah. Tapi ternyata dia menipu saya dan dia sempat mengadu domba saya dengan Ustadz. Gebrakan Heri Pras gak berhenti sampai situ aja. Bak bola panas kalau sebelumnya ada warganet yang menudingnya sedang menceboki dirinya sendiri. Kini dalam unggahan barunya di laman Instagramnya Besti, Heri Pras dalam captionnya justru diduga menuding para tokoh agama yang cuci tangan karena telah mengetahui terkait dugaan Al-Misri sejak tahun 2021. Hal tersebut tentunya terlihat berbeda dengan pernyataan Ustadz Ulin yang menyebut dalam wawancaranya kalau laporan Al-Misri sebenarnya udah ada sejak lama, namun entah kenapa mental mulu cenah. Jadi ya nggak diem aja. Nah kan. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya di antara teman-teman, kenapa tidak diselesaikan di 2021? Satu, karena waktu itu dia pun benar-benar bersumpah demi Allah. Yang terjadi tuh bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya, gitu. Salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Jadi jangan seolah-olah mau cuci tangan dengan kalimat waktu itu kami belum punya cukup bukti untuk memenjarakan. Bukan masalah memenjarakan, mendiamkan itu adalah bukti kalian turut serta dengan jatuhnya banyak korban setelah itu. Belum bisa mikir juga, harus bisa mikir. Saat itu berubah suasana yang akhirnya jadi permintaan dari salah satu yang di situ mediator untuk si korban itu yaudah saling memaaf-maafkan, yaudah saling salaman, disitulah korban histeri. Artinya tidak ada penyelesaian, tidak ada keadilan bagi si korban. Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai orang yang terciduk melakukan tindakan menyimpang. Tapi namanya masih dijaga sehingga apa? Dia pada tahun 2021 dipercayai untuk mengisi di Hafiz Indonesia RCTI, Damai Indonesia TV One, Sodakah Yuk di RTV, dan Cahaya Hati di iNews. Ada 4 acara televisi besar yang menjadikan Syekh Ahmad figur utama. Bahkan ditambah lagi dengan Trans 7, yaitu acara Khazanah bersama Ustadz Faizar. Dan kita kenal sendiri bahwa Ustadz Faizar ini adalah murid Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah bertahun-tahun di keilmuan ruqyah, dan bahkan Syekh Ahmad Al-Misri menjadi guru bagi seluruh peruqyah-peruqyah yang ada di komunitas Ustadz Muhammad Faizar. Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Ya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Syekh Ahmad Al-Misri pada 11 April 2021 pernah ditabayuni ke salah satu tempat, yang dimana di tempat itu ada beberapa habib, ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz, dan ada 2 saksi santri yang pernah. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Di dalam tempat itu ada satu sosok yang sangat berpengaruh,
apabila beliau menggunakan kekuatannya untuk memblacklist, mendeportasi, atau mencopot status sosialnya menjadi orang biasa. Tidak diulamakan lagi, tidak dianggap tokoh, tidak dianggap sebagai dai. Orang-orang yang tahu dengan kasus ini tahun 2021 adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kasus bertambahnya sampai hari ini. Kalau saya gampang digituin, lah, lu ustadz, gue juga ustadz gitu kan. Lu S1 agama, gue S3, selesai masalah gitu kan. Makanya dia agak ngedon pas waktu dia tahu background sama circle saya. Ibaratnya saya tuh malas gitu. Sampai detik ini juga gini. Jangan ngandelin jadi ustadz tuh sebagai sebuah penghasilan. Sampai sekarang saya kerja. Kayak tadi sama janjian sama Mbak kan. Pas tahu janjian saya sore ini nggak jadi, ya udah saya langsung ke sini. Ya makanya saya masih pakai baju begini gitu kan. Kecuali nanti malam saya datang, baru deh saya bisa berhias diri gitu kan. Seperti itu. Ustadz, selain mengatasnamakan atau menggunakan dalil syekh gitu ya, korban, ada nggak sih upaya dia terdugaannya dia menggunakan kekuatan powernya dia lah sekali untuk menakuti korban supaya kasih. Oh iya, contohnya kayak banyak sih. Ada yang korban, ada juga yang keluarganya atau saksinya juga. Ya biasalah kayak begitu. Ditakut-takutin, macam-macam, ditanyain alamatnya gitu. Ya ibaratnya itu kan gini loh. Kalau Mbak sendiri tiba-tiba beberapa telepon masuk sehari 5, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Mbak ini loh, ada yang nanyain alamat kamu, Mbak ada yang nanyain alamat kamu, aku kasih nggak? Kira-kira takut nggak? Merasa terancam nggak? Ya seperti itu. Ya kan? Ada modus, meski iya power lah seperti itu. Dia seakan-akan menampilkan dia punya kuasa loh, gitu. Nah, ya Allah alam dia punya kuasa atau tidak kan, yang jelas kita yakin yang punya kuasa hanya Allah, gitu aja. Tapi setahu Pak Ustadz nih ya, sosok dia tuh memang punya power nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan bisa dibilang, mohon maaf ya Pak Ustadz, kabar yang beredar itu nggak banyak juga yang berani speak up baik itu dari lingkungan ulama gitu kan. Kalau korban udah jelas lah ya. Gitu. Nah, sepengetahuan Pak Ustadz, dia tuh punya power kan emang di dunia perulamaan gitu atau di luar itu gitu? Kalau di luar itu saya nggak tahu ya saya sebagai kalau di dalam lingkup para ulama kayaknya biasa aja, cuman ya Allah alam kan itu yang kami tahu ya, yang saya tahu itu sejak 2017. Allah alam itu beberapa itu langsung dilaporin. Mental terus, licin kayak belut, kayak nggak bisa ditangkap. Ini orang seakan-akan ini siapa sih gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa gitu kan? Padahal bukan siapa-siapa ya Allah alam. Tapi yang jelas ya, alhamdulillah pas 2025 ya sama Habib tadi itu pas podcast tadi ya alhamdulillah bisa gol aja, ya tembus aja gitu. Tapi yang jelas gini. Sekuat-kuat power pasti akan tembus juga, karena mungkin kita belum ketemu orang yang tepat aja. Iya, contohnya kayak banyak sih. Ada yang korban, ada juga yang keluarganya atau saksinya juga. Ya biasalah kayak begitu. Ditakut-takutin, macam-macam, ditanyain alamatnya gitu. Ya ibaratnya itu kan gini loh. Kalau Mbak sendiri tiba-tiba beberapa telepon masuk sehari 5, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Mbak ini loh, ada yang nanyain alamat kamu, Mbak ada yang nanyain alamat kamu, aku kasih nggak? Kira-kira takut nggak? Merasa terancam nggak? Anyway, aksi Harry Pras yang dulu mengaku murid Al-Misri meski sempat dibantah oleh Al-Misri, namun kini setelah dugaan kasusnya naik dan geger, Harry Pras diduga kini jadi balik arah. Juga menjadi pertanyaan Ustadz Ulin, Besti. Secara video YouTube yang dulu diupload dengan Al-Misri justru kini telah di take down, hingga membuat Ustadz Ulin pun jadi bertanya, why? Nah, kalau Ustadz Ulin jadi bingung dengan dugaan kedekatan yang dulu terjalin, kini justru diduga Harry malah buang badan, netizen
netizen sebelumnya justru salfok dengan kondisi Harry Pras, di mana dalam unggahan video yang beredar seorang konten kreator justru seraya menyuarakan suara netizen yang berharap Harry itu divisum. Duh. Beberapa kali ya Al-Misri diundang ke podcastnya Harry Pras. Cuman sekarang video-videonya itu dihapus. Why? Kita bertanya-tanya, why? Kalau merasa nggak bersalah, jangan dihapus dong. Biarkan video itu ada, ya kan? Dan meskipun beberapa kali itu nih, saya cuman catatan ya, bukan video. Nih, itu yang saya cuman punya thumbnailnya doang nih. Syekh Ahmad Al-Misri nasihati Harry Pras, wajib antum belajar kenapa dulu sering marah. Terus yang kedua, akidah Syekh Ahmad Al-Misri Asy'ariyah, tanda tanya. Habis itu Ahlul Bid'ah, tanda tanya. Saya bersaksi akidah beliau lurus nih. Yang ini. Nah, pernah syuting bareng beberapa kali dan ya. Ini belum dihapus ya? Udah dihapus. Ini kan screenshotan. Ada berapa kali yang mau tahu? Allah alam, itu beberapa video dia udah nih, bentar, maaf. Nah nih, beberapa kali dia podcast, cuman akhirnya dihapus. Harry Pras wajib visum. Mari kita sedikit lebih serius. Jangan heran kalau masyarakat banyak yang bertanya, apakah Harry Pras ada hubungan khusus dengan Sam? Harry Pras, nggak usah bahas-bahas agama. Anda nggak layak. Silahkan visum dulu. Buktikan kepada masyarakat agar tidak terjadi pertanyaan dan spekulasi liar. Contoh, apakah Sam melakukan hal yang sama kepada Harry Pras? Silakan visum secara independen dan biarkan dokternya yang mengumumkan hasil visumnya. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan, nah cara Anda menatap Sam itu tidak wajar, dan cara Anda membanggakan Sam lebih tidak wajar. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmed ya, ketinggian. Ayo, kita tunggu hasil visumnya. Kalau Anda nggak mau visum, ya masyarakat bisa menilai dari ketar-ketir Anda cuci tangan. Karena cara Anda berdiri, cara Anda duduk, juga sudah mulai berubah. Ya, sebelumnya video tentang pengakuan Harry Pras sebagai murid dari Al-Misri, meski ia tadi akui memang sempat ramai dan beredar luas, termasuk Harry yang kemudian membantah sendiri kalau dia bukan murid Al-Misri. Hal itu pun ramai hingga ada netizen yang membuat kompilasi video pengakuan dan bantahan dari Harry Pras terkait Al-Misri, Besti. Guru saya Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Ahmad Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya dan saya diajari oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Namun guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Makanya saya akan ditemani oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Tidak perlu merendahkan siapa Harry Pras. Nanti kalau saya bawa Syekh Ahmad Al-Misri, saya pun juga akan berguru kepada Syekh Ahmad. Ini pesan dari Syekh Ahmad. Saya akan bertemu dengan Syekh Ahmad. Saya membawa Syekh Ahmad Al-Misri. Ya, kemarin saya sempat ditegur oleh Syekh Ahmad. Nanti saya akan bawa guru saya sebagai penerjemah saya, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmad ya, ketinggian. Kalau saya bukan siapa-siapa, maka guru saya juga bisa bertanggung jawab akan ilmunya. Jangan bilang Syekh Ahmad Al-Misri itu bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Ahmad Al-Misri menyampaikan bahwasannya saya bukan guru dari Mas Harry Pras. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Syekh Ahmad Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya dan dia bukan guru saya. Guru saya Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Saya pun juga akan berguru kepada Syekh Ahmad dan dia bukan guru saya. Saya membawa Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Nanti saya akan bawa guru saya, yaitu Syekh Ahmad Al-Misri dan dia bukan guru saya. Nanti kalau saya bawa guru saya, oh Syekh Ahmad ya, ketinggian. Jangan bilang Syekh Ahmad Al-Misri itu bukan siapa-siapa. Sudah paham sampai di sini? Perlu diingat itu. Ya Besti, ada aja gebrakannya. Tapi semoga apapun itu bisa segera mengungkap fakta yang sebenarnya ya. Dan yang paling bersangkutan nih, yaitu SAM bisa segera hadir menghadap laporan para terduga korbannya. Biar clear, ya enggak sih Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.